Praktikum 2, bahas data lanjut, materi interaksi PL/SQL dengan Oracle Server. Oleh Sabta Bagus Santoso, NRP 7411030046, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara. SQL statement dalam PL/SQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi adalah keyword N menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. PL/SQL tidak mendukung DCL, Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement. Bentuk umum atau sintak dari select statement adalah select list into variable name from table where condition. Select list merupakan daftar kolom, sedikitnya satu termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi grup. Variable name merupakan skalar variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Record name merupakan PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Tabel merupakan nama tabel database. Condition merupakan terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator. Pembandingan termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PL/SQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PL/SQL. Sintaksnya seperti gambar berikut. Contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Sintaksnya seperti pada gambar berikut. Contoh yang ketiga berikut menggunakan fungsi group, yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Sintaksnya adalah seperti pada gambar. Manipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database, digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Di antaranya insert untuk menambahkan baris baru, update untuk memodifikasi baris yang sudah ada, delete untuk menghapus baris yang tidak diinginkan, merge untuk memilih data dari suatu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan perintah insert. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada.
Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Menggabungkan baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PL/SQL. Identifier, variabel, aturan penamaannya vname, contoh vsal. Konstanta, aturan penamaannya c_name, contoh c_increase_cell. Kursor, aturan penamaannya name_cursor, contoh emp_cursor. Exception, aturan penamaannya name, contohnya too many. Table type, aturan penamaannya name_table.type, contoh emp_table_type. Tabel, aturan penamaan name_table, contoh employees. Record type, aturan penamaan name_record.type, contoh emp_record_type. Record, aturan penamaan name_record, contoh customer_record. Variabel substitusi dalam SQL Plus, aturan penamaan p_name, contoh p_sal. Host atau bind variabel, aturan penamaan g_name, contoh g_here_sal. SQL Cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Atribut dari SQL Cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL Cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL Cursor. Nama atribut SQL %raw count. Kegunaan jumlah baris data yang dihasilkan atau nilai integer. SQL %found. Kegunaannya atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL %not found. Atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. SQL %is open. Selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Contoh penggunaan kursor. Berikut ini contoh dari penggunaan kursor. Latihan soal. Nomor 1. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bind variabel gmax_didno dan tampilkan hasilnya. Dan seperti gambar di bawah ini sintaksnya. Sintaks program ini menampilkan nomor 270.
270 merupakan nomor maksimum dari departemen ID. Soal nomor 2, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departments. A. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan Gmix Dipno ditambah 10. Jadi 270 tambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A, dan isi kolom location ID dengan nilai 0. C. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Sintaksnya seperti pada gambar pertama, gambar atas. Gambar tersebut menampilkan hasil 280, namanya edukasi. Selanjutnya menampilkan hasilnya pada gambar 2. Nomor 3, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B. Untuk data dengan departemen ID 280, set location ID sama dengan 1700. Berikut ini contoh sinteks SQL-nya. Soal nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, departemen ID 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor, SQL %raw count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Sintaksnya ada seperti pada gambar. Terima kasih.